profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrahno kiai, mun yai kula pasrah bongkoan anak kula dadekno wong saleh. Piye karepe sing di anak itu sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa yang gawe lembaga pendidikan dan orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakit didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan menembak wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik nek kok mulai karena tadi ya saya ulang lagi ya, jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Mulane waskur Ismaila wal Yasa wadal kifl nabo ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nggak bisa kamu soleh sendiri, itu nggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Hingga harus ada sanad. Ya, makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Kalau terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Quran iki te Quran lan kang ambak kang cerita ingsun kum ing sira kabeh bi iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tukum fihi, wajib tulan nekan ingsun kum sira kabeh dalam Quran bima lan perkara layak lamu kang ora den pinawuri apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim, cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikat ikhtiyahtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa ta'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah. In huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya maka yamin ilmin bil malaila ala ikhtiyahtasimun. Iyuha ma yuha tegese ora den wahya ana ilayya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekei peringatan mubinun kang jelas oleh ngekei peringatan bayinul ingdar tegese banget oleh ngekei peringatan. Waskuran ilinga sira iskolan alkane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin. Ini sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe ingsun gawe basyaron ing manusa mintine sang lemah. Wa utawi basar ku adamu adam. Faida sawaitu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun wa namanani sanut kula min ruhi sanging roh gawean ingsun ora bermakna min ruhi sanging roh ingsun berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah. Gue dari setengah Nasrani, gue dari Roh Kudus ini, gimana? Repot, jadi nama ini sangat aku, soalnya min ruhi sanging roh yang digawe ingsun jero nduk bulet mana. Fasara mengko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah, wa idhofatur roh ta ing idhofano lafat roh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam.
Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo dua pikiran. Terus iblis yo di pikiran. Sing podo-podo pikiran itu ya rontok bener iblis. Pikirannya loh ya. Tapi nurutnya bener malaikat. Jadi umpama agama anut pikiran ya bener iblis. Cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah, cara pikirannya malaikat itu serang mikir bombol yondi dikongkon yo mana. Jadi agama ini sanat, agama ini seorang lagi nopo sanat. Tak jane cara tauhid ya keberatan. Aku ono istilah betuwah ya keberatan. Betuwah maknane omahe Allah itu takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Maka Allah tidak butuh nopo tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwah. Ya nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, nah, kacau kayak. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah namun iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau kan? Baru kayak bodoh dora roh naiku kacau. Jadi kacau. Yang mulanya anut ulama. Jadi darani baitullah apa? Dikatakan dalamnya Allah maknanya apa? Idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif? Maknanya omah sing mulia sampai diistilahno dalamnya Allah. Wis kudu bulet ngono kaya ini gini apa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun di Adam. Jadi orang kok wa nafakhtu fihi min ruhi, Nabi Adam tak kaya rohku ora, tapi seperti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku, tapi ora ruhi Allah mboten. Niku jenenge apa? Wa idhofatur roh ilaihi napa? Tasyrifun, mau bentuk penghormatan li Adam maring Adam. Waruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin salu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fi fil jismi. Maka omong napa njungkel sira kabeh lagu maring Adam sajidina hale sujud kabeh. Sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti itu bil infinai mau kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud, hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap nggak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke akadnya, mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nah dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala.
Nah soal ada arah ya penting arah, nggak mau arah madep segoro kidul lah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita Muslim arahnya sujud itu ke Ka'bah, tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Kita ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi, satu malaikat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk. Ini cari Imam Suyuti napa sujud tahiyatin bil inhina napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pas saja tamu ke sujud sapa malaikatu malaikat kulluhum kabehane malaikat ajmauna halis kabehane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajmaun takkidani utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis wa abul jinni wa abul jin karena ana sapa iblis ku benal malaikat di antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholatu kang gawe ingsun biajaya kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun. Maknane ya daya di maknane nang ulama mergo nak maknane tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknanya apa? Ayat awalnya itu tegese nguasani ingsun kholqo ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknanya pokoknya ngono. Jadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangannya. Wa utawi iki ku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kula makhlukin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira alana ing dalem saiki anis sujudi sing istifhamu taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ono Imam Suyuti am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin tegese sing sombong kabeh. Patakabar ta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Asli kaunika krana anane sira iku minhum sing saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak ta damel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa kholak ta lan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa Inten kola dawuh sapa Allah fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka manunis debat itu orang penggawian. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Wong swarga ora mesti kok geger perkara kok. Mas parah. Wis iku Yahudi takok anu niku takok apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takok wong Yahudi Muhammad. Nak langit bumi ku sampeyan hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulane Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip sugih ora apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Itu sesuai ngono agama itu angel oleh nerangno sampean agama itu. Sampai saya kita bedai Nabi Adam diusir konti swarga. Terus wargane Nabi Adam saya tidak konti. Mergo swarga itu luasnya sak langit bumi. Lah anak iku saiki didakok endi wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan nggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam.
Jadi swarga sing cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono, lan ning di serarah pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Acara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak use. Ya sudah sampean bu swarga wae lagi apa? Saiki nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya ora ketemu. Wis ngono anak nang cangkem elek ngono rasaku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah kok. Sing kono ben nerangno neraka. Koroe neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Nah itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat itu kayak Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu ya, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas, ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, nggak tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama, karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan meskipun ya kadang saya enak dewe ulama, mereka ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang untuk PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa, terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus kiai ku mek lemah, swawarna raine. Loro cung, nggih sakit. Kalau jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya, ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Nah, kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani duda loro ndi? Loro diarani duda isen.
Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong diwolak-walik. Lan jarbe sekolah tas malan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i bukti ke wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawane. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa, itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani itu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Ada orang misoi Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya kenapa engkau sabar ketika jenengan saya bisui, orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini, aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Orang nggak paham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, pemenah terima aku. Akhirnya terus, jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu. Kalau dalam bahasa Arab menyebut hamiyat al-jahiliyah, itu gengsi nopo jahil. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom, setelah sampai situ sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi, sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya kenapa engkau tetap nyaman, wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul kan ngapi tangga. Kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut be tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahnya. Nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Nah, gak bakat wali blas ya. Jadi orang dulu tuh nyaman karena yes pikirannya namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundut itu sewantai semua. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi mazhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kono urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik endi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mengko nek urip terus ra dosa apa temen. Gaya tok sih. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensi nih. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat pas dosa. Ora usah ngono biasa ya. Sampai mati ae matur pangeran Gusti nak saya ini mati nggih. Mati mawon nak saya ini urip nggih. Mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan nggih sampean mati sing ngelola nggih napa?
jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini lah, zat itu kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Mana kadang kalau gawak mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semua iku gak usah nerang.